Happy Sunday. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti suka cita kan? Hari ini kita mau sama-sama ikut ibadah sekolah minggu. Yeay, bener banget. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita mau ingat lagi ayat hafalan kita minggu lalu. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Bunyinya, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Oke, sekarang sama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan. Sebentar kita mau naikkan pujian kita lagi dengan pujian penyembahan kita, yuk. Kasih
bersama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita Engkau mengasihi kami hari ini. Kami bersyukur hari ini harinya Tuhan. Tuhan, kami sebentar juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang sayang kepada Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan mau buat kami, itu boleh kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Hari ini kita akan belajar salah satu firman Tuhan yang ada di Alkitab. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau belum siap, adik-adik bisa ambil Alkitab karena hari ini kita akan membaca beberapa ayat yang ada di Alkitab. Jadi hari ini kita itu akan membahas tentang salah satu bahan, yaitu diseimbangkan atau balance. Di sini kita akan melihat masa kecil dari salah satu orang atau tokoh Alkitab, yaitu Saulus atau nanti yang akan kita kenal sebagai Paulus. Adik-adik pasti sudah familiar dengan arrow. Jadi anak panah ini harus seimbang. Bisa dilihat dari foto-foto yang ada di sini. Bulu-bulu fletching ini harus memiliki berat yang sama. Meskipun kelihatannya kecil, tetapi ini itu akan mempengaruhi lesatan. Karena anak panah ini akan didorong dengan angin, dan apabila beratnya tidak sama, itu pasti memiliki dampak atau impact yang sangat besar. Lalu kita juga harus memperhatikan berat dari anak panah ini. Jika tidak sama berat, ini tuh bisa membelokkan anak panah sehingga bisa membahayakan orang lain. Lalu ada 3 hal yang penting, yaitu knock, shaft, dan juga pile. 3 hal ini tuh harus seimbang Kak Joy, karena ini tuh bisa mempengaruhi arah dari panah tersebut. Tidak boleh shaft terlalu berat dan juga pile terlalu ringan, ataupun sebaliknya. Bulu juga tidak boleh terlalu sedikit, harus memiliki angka yang pas. Lalu semua bagian ini tuh harus seimbang agar bisa melesat ke tujuan yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Kita juga sebagai anak panah, kita ini juga harus seimbang antara jasmani dan juga rohani. Tetapi maksudnya gimana sih Kak Joy? Nah, hari ini kita mau lihat kisahnya dari Alkitab nih Kak Jose tentang Saulus, atau yang nanti kita kenal dengan nama siapa? Paulus. Yes. Nah, jadi adik-adik, Kak Joy sama Kak Jose mau ceritain dulu kisah dari seorang Saulus ini. Jadi di Tarsus, waktu itu ada seorang bayi laki-laki yang baru lahir yang namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini lahir di sebuah keluarga yang bangsawan, keluarga yang kaya gitu adik-adik. Nah, jadi bayi Saulus sudah mulai besar, dia jadi anak yang pandai, papa mamanya mulai mengajarkan firman Tuhan. Pada waktu itu Alkitab belum dalam bentuk buku seperti sekarang Kak Jose. Alkitab masih dalam bentuk gulungan. Nah, siapa yang tahu di sini Alkitab Perjanjian Lama itu ada berapa kitab? Kak Jose tahu nggak? Tahu, ada 39. 39, betul. Nah, pada waktu itu yang Alkitab yang diajarkan itu masih Perjanjian Lama, belum ada Perjanjian Baru. Oke, sekarang kakak mau tanya lagi, kitab pertama di Perjanjian Lama apa namanya? Kak Jose tahu nggak? Tahu. Apa? Kejadian, betul. Kalau kitab yang terakhir? Amsal. Oh, salah itu. Bukan Amsal ya adik-adik ya, tapi apa? Tahu nggak Kak Jose? Nggak tahu. Nggak apa tahu. Kak Joy? Maleaki. Nah, itu kitab terakhir di Perjanjian Lama. Oke, setelah umur 5 tahun, Saulus sudah tambah besar ya kan? Mulai sekolah. Kak Jose umur berapa sekarang? Umur 12 tahun. 12 tahun. Wah, oke, 12 tahun. Nah, Saulus mulai sekolahnya di sinagog. Dari sinagog itu sekolah buat belajar firman Tuhan, diajarin oleh ahli Taurat atau ahli firman Tuhan. Dan di sinagog itu adik-adik, mereka kalau belajar mereka harus lepas sandal, lepas sepatunya supaya lantainya bersih, mereka duduk di lantai. Dan pada waktu itu yang boleh sekolah, yang boleh belajar firman Tuhan hanya anak-anak laki-laki, Kak Jose. Jadi anak-anak yang perempuan boleh belajar tapi bukan di sinagog itu, tapi di rumah masing-masing. Oke, jadi murid-muridnya mulai menghafalkan ayat Alkitab, hari demi hari, minggu demi minggu, mereka nggak pernah bosan, mereka hafal semua ayat Alkitab itu adik-adik. Nah, kota Tarsus tadi, tempat Paulus tinggal, itu adalah kota perdagangan, kota bisnis. Jadi sering banget itu di sungai-sungai yang ada di kota Tarsus ada kapal-kapal besar,
kapal-kapal perdagangan yang melewati kota tersebut, dan kadang-kadang Saulus dan teman-temannya lihat, wih kapal itu besar banget gitu. Nah, terus waktu itu adik-adik ada juga unta, seekor unta atau beberapa unta yang dipakai untuk mengangkut barang-barang. Jadi kalau hari ini itu mungkin sebutannya kayak truk gitu Kak Jose, ya mobil gitu ya. Nah, karena itu kota perdagangan, semua orang masuk di situ, termasuk budaya Yunani sangat berpengaruh di situ. Jadi budaya Yunani itu mereka ngajarin kalau Tuhannya itu banyak banget. Bukan satu Tuhannya, tapi banyak sekali, banyak banget gitu. Nah, meskipun begitu adik-adik, memang Saulus pada waktu itu sangat gak suka dengan orang-orang Yunani. Tapi Saulus tetap mau belajar bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa itu memudahkan Saulus atau Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Di kota Tarsus itu kota ilmu pengetahuan, jadi semua orang suka belajar Kak Josi. Wah keren ya. Oke, terus selain belajar di sekolah nih adik-adik, murid-murid juga belajar untuk membuat sesuatu yang berguna. Termasuk Saulus. Saulus waktu itu juga belajar membangun kemah, membuat kemah. Weh, habis gitu baru dijual dapat uang. Wah keren ya. Nah waktu umur Saulus sudah mencapai kira-kira 13 tahun, Saulus dikirim ke Yerusalem untuk sekolah lagi. Di sekolah yang terkenal, gurunya namanya Gamaliel. Itu guru besar pada waktu itu. Dia dihormati. Nah, jadi papa mama Saulus ini berdoa, support Saulus supaya dia bisa jadi guru agama yang besar juga, terkemuka gitu. Meskipun setelah besar, karena tidak mengerti, akhirnya kalau adik-adik baca tadi di Kisah Para Rasul 21, 22, dan seterusnya, kita bakal tahu kalau Saulus itu jadi seorang pembunuh orang Kristen juga Kak Jose. Jadi dia nggak suka sama sekali dengan orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya Saulus diubahkan oleh Tuhan, ya kan? Ya. Jadi pemberita Injil. Nah, tadi kan kita udah tahu tentang anak panah, tentang Saulus. Apa hubungannya ya Kak Jose ya dengan dua hal ini? Jadi pasti ada hubungannya dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Jadi anak panah ini seperti yang tadi saya bilang, anak panah ini harus seimbang agar dapat melesat ke tujuan yang dimaui atau yang telah ditentukan. Jadi sama seperti kita itu harus seimbang antara jasmani atau hal yang ada di tubuh kita dan juga rohani, hal yang berhubungan dengan perasaan. Misalnya yang contoh mudahnya adalah mana yang lebih penting antara belajar ataupun berdoa. Tentu dua-duanya harus dilakukan. Tuhan ini tidak suka kalau kita menjadi pemalas. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak bekerja, ya jangan makan. Artinya kalau kamu ingin makan, kamu harus bekerja agar punya uang untuk bisa membeli makanan. Jangan meminta-minta. Tapi itu kan buat orang-orang yang udah besar ya Kak Jose ya. Kalau buat adik-adik Rehoboth Kids gimana dong? Tentu bisa juga. Untuk anak-anak, kita kan memang masih belum bekerja atau belum menghasilkan uang. Tetapi kita itu tetap tidak boleh malas. Sebagai pelajar, kita itu harus belajar agar kita bisa menjadi pandai. Tentu kita tidak mau mendapatkan nilai yang jelek kan, karena kalau kita mendapat nilai yang jelek, mungkin kita bisa dimarahi sama mama papa kita. Kita itu harus belajar seperti Saulus. Tidak boleh hanya mengandalkan Tuhan, lalu malas belajar. Contohnya, malas belajar main game, kita nonton YouTube, nonton TikTok, tetapi kita mengandalkan Tuhan, itu pun juga salah. Hal itu harus seimbang agar bisa menjadi sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh malas belajar lalu kita kecewa. Kita telah mengandalkan Tuhan lalu kita kecewa ke Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak memberikan kita nilai yang baik? Itu tidak akan kita dapatkan karena kita juga malas tidak belajar. Tuhan meminta kita untuk seimbang, yaitu berdoa dan juga belajar. Lalu seperti Paulus ini kan dipersiapkan untuk menjadi ahli Taurat atau yang sekarang kita tahu sebagai pendeta. Karena itu dia belajar firman Tuhan, tetapi tidak hanya firman Tuhan. Dia itu juga belajar seperti yang tadi, membuat kemah lalu dijual, belajar bahasa Yunani karena dia tahu bahwa semua itu akan membantunya untuk menceritakan firman Tuhan. Kak Jose, gimana kalau misalnya aku nggak pengen jadi pendeta atau adik-adik Rehoboth Kids nggak pengen jadi pendeta, apakah kita masih perlu belajar firman Tuhan juga? Tentu firman Tuhan itu berguna bagi semua masyarakat, mau dari orang tua, anak kecil, karena semuanya itu akan berguna bagi kehidupan kita. Tidak cukup bagi kita hanya belajar pelajaran di sekolah.
belajar firman Tuhan juga sangatlah penting. Saat teduh adalah makanan atau sarapan rohani kita. Dimana kalau kita nggak makan sehari kan pasti bisa meninggal, bisa sakit. Lalu oleh karena itu saat teduh itu sangat penting bagi kita untuk bisa menjalani hari-hari kita. Yes. Lewat saat teduh itu kita itu bisa dibimbing oleh Tuhan agar kita bisa berhasil melakukan segala yang kita lakukan. Kita bisa belajar dengan tepat, belajar dengan cepat, belajar dengan hafal dengan baik, bisa melakukan segalanya dengan baik karena dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu bukan hanya pelajaran, di sekolah kita juga bisa dibimbing dalam hal lain. Contohnya dalam bergaul, dalam teman-teman kita, lalu dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dan masih banyak lagi. Kita ini juga bisa dekat dengan Tuhan dan bisa merasakan damai sejahtera sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari bisa menjadi lebih baik. Lalu kita tidak boleh sombong, tidak perlu saat teduh hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita sibuk belajar, kita tidak akan lupa makan kan? Gimana mau sesibuk belajar kita pasti menyempatkan diri kita untuk makan. Sama seperti firman Tuhan, sesibuk apapun hari kita harus menyempatkan diri kita untuk datang ke Tuhan, bisa dengan berdoa, baca Alkitab. Lalu karena itu kita jangan sampai lupa saat teduh meskipun kita sibuk dengan hal-hal yang ada di hari kita. Kita harus menyempatkan sedikit waktu kita. Lalu kita juga perlu bergaul. Menyendiri itu tidak baik. Kita juga perlu memiliki teman-teman karena dari itu Tuhan bisa memakai kita agar teman-teman ini bisa melihat perbuatan baik kita dan bisa mengenal Tuhan Yesus. Lalu kita juga tidak boleh sombong hanya memilih teman-teman yang kaya ataupun cantik. Kita ini harus berteman dengan semuanya. Memang kita harus memilih teman karena teman ini bisa mempengaruhi perilaku kita. Tetapi bukan berarti pilih-pilih teman yang hanya menguntungkan kita. Justru kita bisa menjadi dampak positif bagi teman-teman yang mungkin belum menguntungkan kita. Contohnya dia belum terlalu pintar dalam matematika. Kita bisa, karena kita kan sudah dipimpin Roh Kudus, kita bisa membantu dia mengajarkan matematika sehingga kita memiliki teman lagi. Jadi seperti itu penerapannya. Oh gitu ya, jadi kita udah belajar tentang Saulus, tentang anak panah, udah tahu menerapkannya gimana, mempraktekannya di kehidupan kita bagaimana. Dan Kak Joy mau ingetin nih adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar anak panah juga loh Kak Jose, tentang anak panah yang tajam, anak panah yang lurus, anak panah yang terarah. Dan hari ini kita belajar tentang anak panah yang seimbang, ya kan, balance. Nah, kita juga harus tahu nih adik-adik bahwa ada waktu di mana anak panah itu harus ditarik jauh ke belakang supaya dia bisa melesat dengan cepat ke sasaran. Nah, seringkali mungkin kita merasa nggak siap, kita mungkin merasa, aduh aku masih kurang dewasa, kurang besar, atau mungkin kurang oke di hadapan Tuhan. Mungkin juga Tuhan izinkan ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, kayak mungkin Kak Joy pernah nggak nilainya jelek di sekolah? Pernah dong. Oh pernah, Kak Joy juga pernah. Nah itu mungkin Tuhan izinkan ada hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi adik-adik jangan sedih ya, adik-adik Rehoboth Kids jangan sedih. Justru dari situ Tuhan itu sedang siapkan Kak Joy, siapkan Kak Jose, siapkan adik-adik Rehoboth Kids untuk jadi anak panah yang tajam, yang lurus, yang terarah, dan yang seimbang tadi. Oke? Kalau jangan lupa juga nih, tadi seperti Kak Jose bilang kan, kita harus rajin juga baca Alkitab, saat teduh, berdoa. Jangan lupa juga rajin belajar di sekolah, PR-PR-nya dikerjain, tugas-tugasnya dikerjain. Jangan malas-malesan, oke? Kita harus tetap rajin. Karena dari situ, kalau kita rajin melakukan semua hal itu, pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga ada bimbingan Tuhan saat kita lakukan sesuatu. Amin? Amin. Yes. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhannya sudah selesai tentang balance atau tentang diseimbangkan. Kita udah belajar dari Saulus atau Paulus, ya kan? Hari ini kita punya ayat hafalan. Ayat hafalnya ada di mana Kak Jose? Ada di Filipi 1 ayat 22a. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang percaya bilang amin. 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 Oke adik-adik, hari ini firman Tuhannya sudah selesai, ibadahnya sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa, oke? Oke adik-adik, kita akan berdoa. Jangan lupa lipat tangannya dan juga tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini.
Terima kasih sudah memberikan ayat dan juga firman bagi kami. Tuhan, tolong berkati agar kami bisa memiliki hidup yang seimbang dan kami bisa hidup sesuai dengan rencana dan apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. See you next week.